Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan buat kita, Dia gak pernah gagal. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, kami sangat bersyukur bisa ada sampai detik ini Tuhan. Itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan buat kami. Bapa, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah menyembah Engkau. Dan tiba saatnya kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, bicaralah kepada kami masing-masing. Agar apa yang kami dengarkan hari ini melalui firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Tapi dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, bicara kepada kami siap mendengarkannya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Wah, saya senang sekali bisa berada di gedung ini, bertemu dengan kalian semua. Oke. Sebelum kita mulai khotbah saya pada hari ini, saya perkenalkan diri dulu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kiesa Anubatonis. Saat ini saya merupakan seorang guru ya di SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Kalau teman-teman dari SMAK 1 pasti kalian tahu saya. Tapi kalau enggak, salam kenal buat semuanya. Saya bersyukur ada di sini, itu bukan karena kebetulan teman-teman, tapi merupakan dalam bagian rencana Tuhan. Oke, hari ini teman-teman, kita bakal belajar satu tema firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang berjudul Armor Up. Saya nggak tahu ya cara bacanya gimana. Tulisannya memang Armor Up. Itu merupakan satu frasa dari bahasa Latin yang artinya persiapkan dirimu. Terus ada tanda serunya ya. Berarti ini merupakan arahan buat kita semua untuk ayo sama-sama kita siapin dirimu. Oke, boleh slide-nya. Oke. Nah teman-teman, di bulan ini, bulan Maret, pasti teman-teman sudah belajar ya dari minggu pertama sampai di minggu kelima di bulan Maret, belajar soal Who am I through the lens of Ephesians. Siapa aku dari kacamata kitab Efesus. Nah, selama bulan Maret ini kalian sudah belajar banyak tentang bagaimana kalian memahami identitas kalian di dalam Kristus melalui surat Efesus yang akhirnya hari ini berpuncak pada panggilan untuk apa? Untuk siap menghadapi peperangan rohani. Armor up ini punya arti untuk siap sedia. Karena apa? Kita akan berperang. Apa sih maksudnya teman-teman? Yuk kita buka sama-sama dari firman Tuhan, Efesus, teman-teman yang bawa Alkitab atau buka e-Bible-nya, Efesus pasal 6, ya, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Udah ada di slide juga ya, coba kita baca bareng-bareng. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, teman-teman, dari teks ini, pesan utama yang bisa kita pelajari adalah tentang apa? Peperangan rohani. Dan bagaimana di sini kita itu harus bersiap karena yang kita lawan itu
bukan manusia secara secara fisik. Tapi apa? Tipu muslihat iblis. Itu kayak gimana sih teman-teman? Kita cek one by one. Nah, armor up seperti yang tadi saya sampaikan, ini merupakan salah satu frasa dari bahasa Latin yang artinya persiapkan dirimu. Dari rangkaian bulan Maret ini, minggu pertama sampai hari ini di minggu terakhir. Apa yang sudah kita pelajari? Sekarang tibanya saatnya kita untuk mempersiapkan diri kita. Saya mau nanya, siapa di sini yang kalau bikin password itu gampang ditebak? Anak-anak muda di sini kayaknya kalian ingatannya masih kuat ya dibandingkan saya yang mungkin udah ya masih muda sih. Cuman ingatannya short memory ya. Kalau saya buat password saya pasti selalu kayak gini. 1234 0000 111 222 atau yang gampang buat saya ingat. Kira-kira pertanyaannya teman-teman, kalau password yang gampang kayak gini, apa yang bakal terjadi? Kalau misalnya nih, kita nggak saling kenal, terus kalian pinjam handphone saya, karena kalian tahu saya ingatannya pendek, kalian pasti langsung, oh berarti Kak Kiesa ini gampang lah passwordnya 111, kita coba. Oh ternyata berhasil. Kalau password mudah kayak gini, yang bakal terjadi itu gampang diretas, gampang ditebak, gampang orang mengalahkannya teman-teman. It's easy. Tapi coba kalian yang punya anak-anak muda ya, yang masih punya ingatan yang kuat, passwordnya kayak gini, kelihatan gak ya? Kelihatan gak? Ada tanda seru lah, ada at lah, huruf gede, huruf besar, gabungan kayak gitu, kira-kira hafal gak? Buat kalian, mungkin kalau kalian punya ingatan yang kuat, hafal. Tapi buat orang yang punya short memory, it's not easy. Susah dan sulit. Nah, teman-teman, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita kalau kehidupan kita ini, kehidupan rohani kita ini tuh juga seperti password tersebut. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak punya akar yang kuat, gampang tuh kita diombang-ambingkan. Tapi kalau kita punya pegangan yang kuat, akar dasar kita kuat, orang mau bawa kita kemana, kita tetap stay pada kebenaran. Jadi kehidupan rohani kita itu juga seperti itu. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, kalau kita nggak armor up teman-teman dengan perlengkapan Allah, maka kita bakal jadi lemah. Kita gampang diserang oleh apa? Tipu muslihat iblis. Nah, Efesus kita lihat teman-teman dari bacaan kita hari ini. Efesus 6 ayat 10 sampai 11 itu merupakan salah satu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan di dalam surat ini banyak membahas tentang identitas orang percaya dalam Kristus dan bagaimana mereka harus hidup di dunia yang penuh tantangan ini. Saya mau tanya sama teman-teman, hidup di dunia ini buat kalian itu satu hal yang mudah atau sulit? Untuk ada bertahan sampai detik ini, itu mudah atau sulit? Mungkin dari kita punya jawaban yang beragam. Ada yang bilang, oh gampang, karena apa?
Saya punya keluarga yang suportif. Saya punya teman-teman yang selalu mendukung saya. Saya punya banyak followers nih. Kalau main TikTok langsung FYP atau upload Instagram banyak yang like. Gampang sih hidup dunia ini karena banyak yang suka sama saya. Tapi sulit ketika kita ditolak. Datang ke satu komunitas, kita berbeda dan kita ditolak karena kita berbeda. Setiap dari kita pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, tapi teman-teman, di bagian akhir dari bacaan kita hari ini, Paulus itu menekankan bahwa ketika kamu hidup sebagai orang Kristen, itu adalah hidup untuk berperang. Peperangan rohani bukan melawan manusia, tapi melawan tipu muslihat iblis. Kita mau cek one by one. Coba kita buka di ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita cek one by one. Teman-teman, kata akhirnya di sini menunjukkan bahwa pesan ini merupakan pesan penutup dari Paulus kepada jemaat di Efesus untuk mengikat seluruh isi surat dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Dan maksudnya apa sih teman-teman? Kuat di dalam Tuhan. Akhirnya kuat di dalam Tuhan mau bilang kayak gini. Manusia itu kekuatannya terbatas. Kita lemah, gampang sakit, gampang tergoda, gampang terombang-ambing. Manusia menyakiti kita, kita kecewa, nangis. Tapi kalau kita punya akar yang kuat, kita berpegang teguh di dalam Tuhan. Percaya teman-teman, Tuhan bakal kasih kita kekuatan. Jadi kuatlah kamu di dalam Tuhan, itu artinya kamu mengandalkan Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Kita gak bisa bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena apa? Manusia itu terbatas. Tapi kita sembah Allah kita yang tidak pernah terbatas. Amin. Nah teman-teman, berikutnya kekuatan kuasanya kalau kita baca lagi sampai ayat yang berikutnya, itu merupakan bagian dari kuasa kebangkitan Yesus. Bentar lagi kita bakal merayakan yang namanya Paskah. Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika dia bangkit, artinya apa? Dia menang melawan dosa. Seperti yang tadi dibilang sama Koberi. Yang menang aja itu sukacitanya tuh udah luar biasa banget. Kalian lulus aja di salah satu lomba atau menang perlombaan, itu sukacitanya udah luar biasa. Apalagi Tuhan bilang, kamu itu lebih dari pemenang. Udah pemenang, satu tingkat di atasnya. Luar biasa banget teman-teman. Jadi kalau kita berada di dalam kuasa Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan, kita bukan pemenang biasa, tapi lebih dari pemenang. Nah, lanjut kita ke pasal 11. Coba teman-teman lihat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Teman-teman, kata kenakanlah di sini menunjukkan tindakan yang aktif. Kenakanlah. Jadi kalau misalnya kamu kenakan sesuatu, memakai baju, itu tindakan aktif yang kamu lakukan. Kenakanlah. Jadi setiap orang percaya, kita diajak untuk bertindak secara aktif. Kenakanlah perintah aktif, tindakan yang aktif untuk apa? Kita mengambil keputusan untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah setiap hari. Saya bilang setiap hari karena bukan di waktu-waktu tertentu saja, tapi dalam kehidupan kita setiap hari apapun yang kita lakukan, kenakan senjata Allah. Nanti kita bakal bahas kenapa sih harus setiap hari. Nah, next, seluruh perlengkapan senjata Allah. Di sini nggak dibilang sebagian, nggak dibilang sebagian,
tapi seluruh perlengkapan senjata Allah. Semua aspek perlengkapan senjata Allah apa aja? Ikat pinggang kebenaran lah, ketopong keselamatan, kasut damai sejahtera, itu bakal kita bahas nanti. Tapi itu perlengkapan senjata Allah, nanti kita cek. Berikutnya, tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis, musuh utama seperti yang sudah saya bilang tadi. Itu bukan manusia secara fisik ya, bukan. Tapi sesuatu yang bersifat roh, sesuatu yang bersifat tidak terlihat dengan mata jasmani kita. Dan itu tipu muslihat iblis yang bisa dibilang sangat licik. Karena apa? Dia menyerang mental kita, pikiran kita. Nah, ada 3 poin yang mau saya share di sini teman-teman. Poin pertama, hidup kita sebagai orang Kristen itu adalah perang, bukan kenyamanan. Maksudnya kayak gimana sih? Banyak dari kita, anak muda, kalau kalian setuju kalian boleh sampaikan. Banyak dari kita anak muda berpikir bahwa menjadi Kristen kamu hanya berbuat baik, rajin ibadah, rajin pelayanan. Itu pikiran kita. Tapi hari ini kita diingatkan, Alkitab mengatakan bahwa peperangan rohani yang harus kita hadapi setiap saat itu gak mudah. Jadi kalau misalnya kita cuman ibadah doang tanpa tahu maknanya apa, kita pelayanan doang hanya untuk cari pujian, percaya teman-teman, orang bawa kalian kemanapun, kalian ikut-ikut aja, bakal goyah. Kenapa? Gak ada dasar yang kuat. Kenapa harus setiap hari? Karena ini, iblis itu dia gak menyerang kita secara langsung, tapi melalui godaan, melalui kebohongan, dan melalui distraksi yang membuat iman kita itu goyah. Kita cek, peperangan rohani seringkali tidak terlihat dengan mata jasmani, tetapi dampaknya sangat nyata. Paulus menegaskan dalam Efesus 6 ayat 12 bahwa musuh kita bukan darah dan daging, melainkan roh-roh jahat yang tidak terlihat dengan mata jasmani. Kira-kira peperangan rohani buat kita anak-anak muda tuh apa aja sih? Kita cek one by one. Pertempuran dalam pikiran. Siapa di sini yang suka overthinking? Coba cek diri masing-masing. Yang suka overthinking. Saya juga pernah teman-teman. Bahkan sampai sekarang sulit buat menghilangkan itu. Misalnya ada satu masalah kita gak bisa tidur karena kepikiran sampai pagi misalnya. Atau teman-teman yang mau ujian, ulangan, gak bisa tidur karena aduh kira-kira persiapan gue tuh udah cukup gak ya? Nah teman-teman coba kita mau cek. Iblis menyerang melalui keraguan. Menyerang melalui ketakutan dan rasa insecure. Rasa gak layak. Keraguan itu bicara soal iblis akan menyerang kamu ragu akan kasih Tuhan. Contohnya, seorang siswi SMA lah ya, dia udah belajar mati-matian dari malam sampai pagi, SKS bisa dibilang gitu. Besok pagi ketika ujian nilainya gak maksimal. Terus dia bertanya dalam pikiran, kalau Tuhan benar-benar sayang sama saya, kenapa Tuhan buat saya gagal? Ragu, kalian meragukan kasih Tuhan dengan memikirkan seperti itu. Kalau Tuhan benar-benar sayang, kenapa keluarga saya hancur? Kalau Tuhan benar-benar sayang sama saya, kenapa teman-teman saya menjauhi saya? Itu pikiran yang buat kalian ragu akan kasih Tuhan. Atau misalnya nih,
ragu akan identitas diri kalian. Apalagi anak SMP. Yang masih SMP di sini pasti itu adalah proses kalian mencari jati diri. Pernah gak sih kalian punya pikiran seperti ini? Kalau gue benar-benar berharga, kenapa gue gak sekeren mereka? Kalau aku benar-benar berharga, kenapa followers aku gak banyak? Kalau aku benar-benar berharga, kenapa aku gak FYP di TikTok? Contohnya kayak gitu. Kalian ragu akan kasih Tuhan. Atau misalnya nih, mahasiswa, saya kasih contoh. Kalian ragu akan panggilan hidup kalian. Kira-kira jurusan yang saat ini saya tempuh itu benar-benar panggilan hidup saya gak sih? Kalau Tuhan benar-benar ada, kenapa saya stuck di dalam jurusan ini? Kalau Tuhan benar-benar sayang sama saya, kenapa saya gak maju-maju skripsi? Kenapa saya gak lulus-lulus ujian? Itu namanya kalian ragu dengan kasih Tuhan. Kita cek bagian ketakutan. Takut ditolak. Iblis menyerang lewat itu, teman-teman. Sadarlah ketika kalian datang ke satu komunitas, kalian ingin berteman, tapi yang kalian dapatkan penolakan, pemikiran, takut ditolak. Nanti kalau aku terlalu aktif pelayanan, kira-kira teman aku ngejauhin aku gak ya? Diajak nongkrong gak bisa, gue pelayanan. Diajak nonton bioskop gak bisa, sorry ada latihan hari ini. Kira-kira kalau aku sering menolak ajakan mereka, mereka masih mau berteman sama aku lah ya? Masih mau berteman sama aku gak ya? Karena aku rajin pelayanan. Ketakutan, memikirkan sesuatu yang membuat kita meragukan, takut. Atau misalnya, takut akan masa depan. Kalau anak kuliah nih, buat anak kuliah. Kalau nanti lulus, kira-kira aku dapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusan aku gak ya? Takut akan masa depan. Atau anak SMA. Kalau lulus SMA, kira-kira aku bisa masuk jurusan atau kampus yang aku idam-idamkan gak ya? Ketakutan akan masa depan. Ingat teman-teman, firman Tuhan sendiri berkata di dalam Alkitab, firman Tuhan sendiri berkata, karena masa depan sungguh ada, harapanmu gak akan pernah hilang. Kalau apa? Kalau kamu punya dasar yang kuat. Atau ketakutan lainnya, misalnya takut gagal. Saya udah coba semua berbagai macam cara untuk bisa memenangkan lomba ini. Tapi kalau saya gagal, kira-kira tanggapan orang tua saya gimana ya? Kalau saya gagal, kira-kira tanggapan teman-teman saya gimana ya? Atau kalau misalnya, kalau saya gagal, kira-kira saya bakal bangkit untuk coba lagi atau terpuruk dalam kegagalan itu? Nah, pikiran takut gagal itu cara iblis. Siapa yang masih sering memikirkan seperti itu? Gak apa-apa buat ragu, gak apa-apa untuk punya ketakutan. Kita manusiawi kok, punya perasaan itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika itu tidak sesuai porsinya. Terlalu takut, terlalu ragu, itu membuat kita tidak bisa melangkah maju. Oke, berikutnya soal insecure. Iblis juga menyerang lewat ini loh. Insecure, merasa kurang cantik atau ganteng, kurang ikut standar dunia. Atau anak muda sekarang, gue gak sesuai standar TikTok nih. Merasa kurang cantik dan ganteng. Standar dunia, kalau kamu cantik, kamu ganteng, kamu harus punya tinggi segini, punya kulit yang harus kayak gini, rambut yang harus kayak gini,
dan sebagai macam kriteria lainnya. Itu standar dunia. Aku gak secantik mereka. Kira-kira siapa yang mau dengerin aku? Dalam dunia ini, beauty privilege itu nyata. Ya kan teman-teman? Kalian tahu. Tapi Tuhan mau bilang sama kita, kamu berharga dengan apa adanya kamu. Berikutnya, insecure karena kurang pintar. Siapa nih yang masih kayak gini? Kayaknya ada yang senyum-senyum deh. Aku gak pernah dapat nilai yang cukup baik. Kira-kira ada gak ya yang mau berteman sama aku yang gak punya nilai yang cukup baik? Aku gak sepintar mereka. Kira-kira aku cukup baik untuk bisa ada dalam komunitas ini gak ya? Merasa kurang pintar, itu adalah cara iblis juga. Untuk apa? Buat kita ragu akan kasih Tuhan. Atau kalian merasa gak layak untuk melayani. Saya udah terlalu banyak dosa. Saya udah terlalu banyak hal yang gak baik. Saya gak layak buat pelayanan. Teman-teman, semua serangan ini bisa membuat kita sebagai anak muda menjauh dari Tuhan. Kehilangan kepercayaan diri atau bahkan merasa putus asa. Karena apa? Iblis, tipu muslihat iblis menyerang apa? Menyerang pikiran kita. Atau teman-teman, sini saya juga mau bilang, kalau kalian ragu, kalian takut, kalian insecure. Satu hal yang mau saya bilang, kalau berkat itu gak akan melewati kamu, kalau emang itu punya kamu. Jadi masa depan itu, kemenangan itu, lomba-lomba yang kamu ikuti, apapun itu yang kamu idam-idamkan, itu gak akan pernah melewati kamu kalau memang itu berkat yang Tuhan siapkan buat kamu. Atau kalau kamu insecure, aku mau bilang, kalian tanamkan pikiran dalam pikiran ini. I am who God says who I am. You are who God says you are. Kamu adalah kamu. Seperti yang dikatakan Tuhan. Kamu berharga tanpa ngikutin standar dunia. Kamu berharga tanpa harus ngikutin standar komunitas tertentu. Kamu berharga tanpa harus ikut pergaulan-pergaulan bebas. Kamu berharga tanpa harus ngerokok. Kamu berharga tanpa harus ikut teman-teman hal-hal yang gak baik. Kamu berharga. Jadi kalau iblis menyerang kamu dalam pikiran kamu, gak bisa, lu kan bodoh, gak usah dengerin. Gak usah dengerin ya, itu cara iblis. Buat apa? Buat kita jauh dari Tuhan. Cara iblis buat kita kehilangan kepercayaan diri. Cara iblis buat kita putus asa. Karena kalau kita putus asa, yang bahagia siapa? Iblis. Kita tentu gak bahagia. Yang bahagia iblis. Nah, oke. Apalagi nih yang iblis lakukan untuk menyerang kita? Iblis itu bisa menyerang kita melalui godaan dan distraksi. Dunia selalu menawarkan hal-hal yang menarik, yang instan, yang gampang. Tapi itu buat kamu jauh dari Tuhan. Dapat nilai bagus cara instannya dengan apa? Nyontek. Atau misalnya nih, pengen masuk dalam komunitas tertentu, diterima dalam komunitas tertentu, cara gampangnya apa? Ngikutin standar mereka yang kamu harus ngerokok, harus minum atau apalah dalam anak muda sekarang, kamu sama anak muda sekarang. Itu standar dunia. Di sini teman-teman, yang saya coba searching, godaan dan distraksi anak muda sekarang itu enggak jauh dari pornografi. Saya mungkin gak perlu bahas soal banyak. Dari apa lagi? Toxic relationship.
Saya mau sharing sedikit. Ada salah satu siswa saya, dia pernah bilang ke saya tuh kayak gini, Miss, kalau dia bukan anak bad boy, kurang seru, nggak ada tantangannya. Saya aneh sama anak muda zaman sekarang. Kalau nggak toksik nggak seru. Kalau nggak toksik nggak ada tantangan, nggak ada adrenalinnya. Siapa yang kayak gitu? Di sini, oke. Yang senyum-senyum, yang korek-korek teman kiri kanannya. Kalian seperti itu? Semoga tidak. Yang namanya toksik, teman-teman, hati-hati aja. Kenapa? Dia tidak cuma merusak kamu secara mental, tapi fisik kamu akan dirusak juga. Berikutnya, godaan dan distraksi anak muda. Zaman sekarang pergaulan bebas. Pergaulan bebas kalian tahu lah ya. Contohnya seperti apa? Misalnya, ini bukan saya bilang merokok itu apa ya, contoh pergaulan bebas. Ya tapi dalam kamus anak muda zaman sekarang, nongkrong mau harus ngerokok, minum, atau yang paling parahnya, narkoba. Seks bebas. Itu godaan dan distraksi anak muda zaman sekarang. Atau berikutnya kecanduan medsos. Terlalu lama scroll TikTok, terlalu lama scroll Instagram, padahal ada prioritas lain. Yang masih kayak gitu, yuk kita ubah kebiasaan itu. Kecanduan medsos buat kita gak punya waktu sama Tuhan. Tuhan kasih kita waktu 24/7. Setiap hari apakah dengan 24/7 itu kamu scroll medsos terus? Apakah dengan 24/7 itu kamu gak punya waktu sama Tuhan? Selain hari Minggu ya, siapa di sini yang setiap hari masih ada waktu untuk saat teduh? Boleh angkat tangan? Nice. Kita berikan tepuk tangan dong buat yang masih punya waktu buat saat teduh. Karena anak muda zaman sekarang punya kalimat yang bilangnya ini, aduh gue sibuk pisan gak ada waktu buat baca Alkitab, gak ada waktu buat berdoa. Coba kalian bayangin, Tuhan gak ada waktu juga buat kalian. Kalian minta apa-apa sama Tuhan, Tuhan gak peduli sama kalian. Kira-kira kayak gimana? Kita dikasih waktu 24/7 sama Tuhan, waktu yang cukup untuk apa? Untuk berkembang dengan lebih baik. Waktu yang cukup untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. 5 menit berdoa gak masalah teman-teman. Kalau kalian bilang, aduh gak punya waktu, itu berarti prioritas kalian memang belum di situ. Atau mungkin ada teman-teman yang pacaran di sini. Kasus anak muda zaman sekarang, kalau pacaran kadang dia ngabarin, kadang dia gak ngabarin. Hari ini chatnya pagi, besok baru balasnya malam. Ya mungkin punya kesibukan masing-masing. Tapi coba teman-teman bayangin, dalam sehari aja kalian gak ngabarin Tuhan. Walaupun Tuhan tahu apa yang kita lakukan, kalian gak ngabarin Tuhan. Kira-kira perasaan Tuhan tuh kayak gimana? Kita yang gak dikabarin sama pasangan kita aja, pasti perasaan kita tuh kayak, aduh udah mikir kemana-mana, jangan-jangan dia main sama teman lain, atau dia selingkuh dan sebagainya, jangan-jangan dia punya orang yang lebih seru. Kita overthinking. Tapi coba kita lakukan hal yang sama yuk. Kita memikirkan, kalau misalnya Tuhan gak aku kabarin hari ini, perasaan Tuhan kayak gimana ya? Kita gak dikabarin aja, perasaannya campur aduk. Gimana Tuhan? Coba mulai hari ini, setiap hari, at least 5 menit aja, kita kabarin Tuhan kehidupan kita. Apa yang kita inginkan, atau apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya teman-teman, nah
semua dari 4 hal ini, sebenarnya banyak sekali godaan dan distraksi yang dialami oleh anak muda. Tapi firman Tuhan mau mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kamu berada dalam komunitas yang tepat, kamu berada atau punya dasar yang kuat, orang ngajak kamu untuk melakukan hal-hal yang bad, hal yang buruk, kamu bisa say no. Karena apa? Kamu tahu apa yang baik dan benar. Karena apa? Kamu sudah belajar firman Tuhan. Sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke? Nah, yang ketiga, cara iblis menyerang kita. Ketidakpedulian dan suam-suam kuku. Dari gambar ini kalian bisa lihat siapa di sini yang kalau pendeta berkhotbah suka tidur. Ayo teman-teman yang tidur dibangunin dong. Ayo bangun, masih khotbah. Firman Tuhan masih disampaikan. Siapa yang sering kayak gitu? Apa karena khotbah dari pendetanya kurang asik, kurang seru? Atau gimana teman-teman? Nah, hari ini kita mau belajar. Kalau iblis itu sering menyerang kita dengan tidak menjadi peduli terhadap firman Tuhan. Contoh nyata, ketika lagi penyampaian firman Tuhan, kalian asik dengan handphone kalian asik balas chat dari teman kalian, asik balas chat atau chatan sama pacar, asik main game atau tidur. Itu cara iblis teman-teman. Jadi kalau kalian sudah punya keinginan untuk main handphone, buka Instagram pada saat pendeta lagi berkhotbah, bilang kayak gini, dalam nama Yesus, pergi lo jauh-jauh iblis. Itu cara iblis. Karena apa? Kalau kita tidak mendengar firman Tuhan dengan baik, kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan pendeta dengan baik, kita tidak tahu apa pesan firman Tuhan yang mau kita bawa pada minggu itu. Jadi kalau teman-teman hari ini masih terikat dengan cara seperti itu, yuk kita bertobat, yuk kita ubah kebiasaan kita untuk tidak melakukan hal seperti itu. Nah teman-teman, poin kedua, ini masih poin kedua ya. Poin kedua dari firman Tuhan hari ini bicara soal perlengkapan senjata Allah sebagai proteksi dan senjata. Teman-teman kita lihat, Paulus menggunakan istilah atau metafora perlengkapan senjata karena terinspirasi dari prajurit Romawi. Setiap bagian perlengkapan itu punya fungsinya masing-masing. Yuk kita cek di dalam firman Tuhan perlengkapan senjata Allah yang perlu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran secara cepat teman-teman. Saya pengen teman-teman untuk fokus. Ikat pinggang kebenaran itu punya fungsi seperti ini. Kebenaran firman Tuhan itu sebagai dasar kamu, bukan opini atau emosi saat. Jadi ketika kamu melihat sesuatu, kamu melihatnya dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dari pandangan dunia atau dari standar dunia. Oke? Pertama, ikat pinggang kebenaran fungsinya untuk apa? Membantu kamu untuk melihat segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, baju zirah keadilan. Baju zirah keadilan itu fungsinya apa sih? Hidup dalam kebenaran dan keadilan Kristus, bukan keadilan sendiri. Terkadang manusia itu tuh selalu mengatakan bahwa ini adil buat gue, tapi belum tentu adil buat orang lain. Nah sama teman-teman, hari ini kita belajar ketika kita menggunakan baju zirah keadilan, bukan keadilan kita, maksud dari keadilan, tapi keadilannya Tuhan. Oke? Yang ketiga, kasut Injil damai sejahtera. Ini fungsinya apa sih? Teman-teman tahu kan kasut itu apa? Apa yang kita pakai di bawah? Sepatu, sendal, atau apapun itu. Kasut Injil damai sejahtera itu punya fungsi adalah
kemanapun kamu melangkah, dimanapun kamu berada, kamu membawa damai sejahtera melalui apa? Firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan. Itu oke? Sudah ya? Sudah 3 perlengkapan nih yang Tuhan sampaikan. Yang berikutnya, perisai iman. Itu fungsinya apa sih? Itu fungsinya adalah percaya pada Tuhan dalam segala situasi, menangkas serangan iblis. Yang namanya iman itu berbicara soal kamu percaya sama Tuhan. Apapun yang ada dalam dunia ini menyuruh kamu untuk percaya pada sesuatu yang tidak baik, kamu tetap percaya sama Tuhan. Jadi perisai iman mau kamu digoyahkan, kamu tetap kuat karena punya perisai iman. Oke? Berikutnya, ketopong keselamatan. Fungsinya buat apa? Ini adalah keyakinan identitas sebagai anak Tuhan, melindungi pikiran kamu dari kebohongan. Jadi ketika ada orang yang menyebarkan hoaks, teman-teman, kamu tahu bahwa ketopong keselamatan itu akan menolong kamu. Dan yang terakhir, itu pedang roh. Jadi tadi ada 4 ya, 4 perlengkapan ini sebagai perlengkapan untuk bertahan. Tapi pedang roh ini merupakan salah satu perlengkapan untuk menyerang. Satu-satunya senjata untuk menyerang. Firman Tuhan berkuasa melawan kebohongan. Oke, dari 5 perlengkapan senjata Allah, 4 buat bertahan, 1 untuk menyerang. Kenapa perlengkapan bertahan itu lebih banyak? Karena apa? Kita manusia itu sangat-sangat lemah dengan kedagingan kita. Makanya dari perlengkapan ini 4 dijadikan untuk bertahan supaya apa? Kita kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah kuat, kita bisa menyerang dengan pedang roh. Oke? Paham ya teman-teman? Nah, yang terakhir. Belum ya. Ini dari perlengkapan senjata Allah itu, orang percaya harus memakai perlengkapan ini bukan sekedar makai doang buat gaya-gayaan. Bukan sekedar, orang Kristen pakai kalung salib, pasti setiap hari ke gereja dan sebagainya. Bukan sekedar cuman identitas. Tapi teman-teman, kepercayaan kita terhadap setiap fungsi dari perlengkapan senjata Allah itu. Nah, dan yang terakhir, ini poin ketiga ya, typo itu. Identitas orang percaya dalam peperangan rohani. Di bulan ini kita bicara soal who am I through the lens of Ephesians. Kita sudah melihat siapa kita berdasarkan kacamata dari kitab Efesus. Hari ini teman-teman, dari setiap apa yang sudah kita pelajari dari minggu pertama sampai sekarang, itu mau mengatakan kalau kita ini adalah prajurit kerajaan Allah. Tuhan adalah panglimanya. Dia yang akan berperang, kita ini prajurit yang stay di belakang untuk apa? Tetap mengikuti kehendak dan perintah Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar pengikut Kristus yang pasif teman-teman. Tapi kita dipanggil untuk berdiri teguh dalam bertahan dalam iman. Bertahan dan akan ada waktu untuk menyerang. Kalau kalian main games, Mobile Legends dan sebagainya, itu kebanyakan selalu menyerang ya. Kali ini yuk coba kita untuk bertahan. Kita buat diri kita kuat dulu, kumpulkan semua energi dan kekuatan, baru akan ada waktunya kita untuk menyerang. Dan teman-teman, dunia akan selalu membuat kita mengikuti standar dunia. Tekanan sosial untuk mengikuti dunia dari manapun itu, dari siapapun itu, dari orang tua, dari teman-teman, atau bahkan dari diri sendiri. Itu tekanan yang membuat kita mengikuti keadaan dunia. Dunia juga akan selalu membuat kita bergumul dengan identitas dan tujuan hidup kita.
dunia juga akan selalu menggoda kita untuk hidup dalam dosa dan menjauh firman Tuhan. Dan dunia juga akan selalu memengaruhi kita dalam dunia digital juga untuk bisa melemahkan iman kita. Dunia akan selalu menawarkan hal yang menarik dan instan. Tapi pesan firman Tuhan hari ini teman-teman, untuk apa? Untuk kita selalu kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan di dalam pasal 10, Filipi 6 ayat 10 tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan dalam diri sendiri ya, jangan bersandar pada keadaan diri sendiri. Kita lemah, kita terbatas, kita gak bisa. Kita harus bersandar pada satu pribadi yang kuat. Berikutnya, gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang sudah saya sebutkan. Ada 5, 4 dipakai buat bertahan, 1 dipakai buat menyerang. Fungsinya teman-teman sudah tahu. Dan yang terakhir teman-teman, sadari tipu muslihat iblis. Yang mana melawan kita, iblis akan selalu melawan kita melalui berbagai macam cara. Tapi kalau kita kuat dalam Tuhan, kalau kita mengenakan seluruh senjata, perlengkapan senjata Allah, percaya teman-teman, tipu muslihat iblis itu bakal bisa kita lawan. Oke? Amin buat firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Amin. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa buat kami anak-anak-Mu hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini, kami dapat belajar untuk menjadi prajurit kerajaan sorga. Kami tahu Tuhan, dunia selalu menawarkan hal yang menarik, yang instan, yang enak. Kami tahu Tuhan, hal-hal yang menarik itu, yang instan dan enak itu selalu membuat kami jauh dari Tuhan. Selalu membuat kami jatuh di dalam dosa. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar. Kami mau belajar untuk tetap kuat, bertahan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan itu gak mudah buat kami lalui. Itu gak mudah buat kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau kami berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan selalu beri kami kekuatan. Tuhan akan selalu topang kami. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan ketika kami pulang pada hari ini, kami bisa membawa pesan firman Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berdiri pada kebenaran. Anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang selalu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu Tuhan, jangan tinggalkan kami, berjalanlah bersama kami, agar dalam perjalanan kami bisa menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Amin untuk firman Tuhan.